Organizing. Nah, organizing tuh kita menyiapkan mengatur sistemnya dulu gitu ya. Memetakan stakeholder gitu ya, aktor-aktornya siapa gitu. Mungkin udah mulai memetakan orang-orang yang akan masuk ke Kodesi gitu ya. Ya, ini kan sekalian wawancara kerja maksudnya ya. Ketika sama Pak Dir langsung. makanya gitu. Jadi diwawancara balik Pak Dir. Lu harus tahu itu Kodesi. Lagi bareng sama gue Tika di podcast Kerja Gembira bareng Kodesi, kolaborasi 8. Mantap. Ini sangat terhormat karena saya hari ini didampingi oleh Pak Dir, Bapak Faith Utomo ya, Pak Iman. Faith Hill Ya. Bukit Keyakinan. Ngeri. Apa kabar Om? Makin cemerlang aja nih. Ini tadi saya baru aja ketemu sama rekan-rekan bisnis ya. Oh, rekan bisnis, ngeri. Cuma ya jadi gitulah. sekarang full meeting. Cuma ya belum dibayar. Dibayar dong teman-teman vendor Kodesi ya. Mohon maaf. Curhat. Belum dibayar yang dolar kan Om, kalau yang IDR udah cair. Kemarin sih yang yen udah cuan. Yang yen udah turun. Alhamdulillah, yang penting cuan. Nah, ngomong-ngomong cuan nih, ada teman kita yang lagi mengejar cuan juga nih Om. Ada guest star. Dari Bandung ya. Sunda Empire. Oh. Biar nggak lama-lama langsung aja kita sambut Teh Uli Budiman. Hai semuanya. Hai. Mana nih kameranya? Apa ini? Ya. Kiri kanan bisa lah. Hai semuanya, sampurasun. Udah Rampe. natural sekali. Kalau sampurasun jawabnya rampe. Oh iya, Rampes, sampai ampun. Bapak Aing Sunda Empire Mojang Priang tos dulu. Bapaknya Pak Asep ya? Pak Asep itu karuhun Pis Om Asep tong ambeknya, tong pundung, tong melikan. Itu ada Om Asep mas sarangeo lah pokoknya. Oke, Teh Uli, apa kabar? Alhamdulillah. Gila, Baik. jadi sekarang full time, karena kemarin aku baru dengar, nggak kemarin sih, tahun lalu kayaknya Teh ya, baru dikaruniai anak pertama ya Teh ya. Tepatnya 2 tahun yang 2 tahun yang lalu. Ya Allah, udah lama. Sudah lama. Sudah saingan sebenarnya. Makanya kan ada istilah kan, silaturahmi memperpanjang umur. Amin. Harus sering silaturahmi kita tuh. Jadi Betul, sekarang kesibukannya apa Teh? Full time mom atau ada kerjaan lain? Ya, alhamdulillah sekali sekarang sangat sibuk ya mengurusi pekerjaan-pekerjaan di rumah. Di rumah. Iya, jadi itu sebagai kok. betul ibu rumah tangga ya, mengurusi anak dari pagi sampai malam dan seterusnya begitu. Tapi enggak juga sebetulnya, selain itu juga adalah sedikit-sedikit gitu ya, membantu proyek-proyek yang ada di pemerintah lah gitu. Sedikit-sedikit kita bantu gitu ya. Itu Ada ambisi menjadi ibu RT mungkin? Ibu RT sepertinya belum ya Pak. Ibu rumah tangga betul. Oh iya benar. Itu profesi yang sangat mulia loh. Oh jelas. Ini tuh tidak terbayar dengan harga apapun ya Teh, karena 24 jam kan ya. Menteri Keuangan iya, Menteri Kesehatan iya. Oh iya, jelas. semua paket lengkap kan. By the way, anyway, Baso ini Teh, ngomong-ngomong ibu rumah, tadi kerjanya masih full time mom di rumah, hampir sebagian besar waktu ya. Tapi juga jadi konsultan part time. Part time. Nah, kalau boleh tahu backgroundnya sebenarnya Mauli ini apa nih? Karena dulu sempet kerja bareng juga ya kita di satu proyek air dan sanitasi gitu. Kalau boleh share apa tuh? Nah, kemarin Tika pernah dengar nggak ya nama jurusannya itu planologi? Planologi. Kira-kira apa tuh planologi? Ngurusin planet gitu atau apa? Planet. Ada kertas plano saya tahu. Oh, kertas Bukan. plano. Atau temannya biologi? Kayak Len gitu ya, tanaman. Ada biologi gitu boleh? Bukan dong. kayak Doyo sama Bokir lagi ngomong ngadepin Mario Sedihnya. Teguh. Enggak, perasaan ada episode jokes bapak-bapak Oh, gitu, iya. tapi nggak berhasil. Iya, nggak berhasil. Iya, Bisa. teman-teman ada yang tahu nggak sih planologi itu apa? iya. Nah, jadi Coba. sebenarnya planologi itu Apa tuh? adalah ilmu perencanaan wilayah dan kota. Oh, Gitu. Jadi sebenarnya dia itu tugasnya adalah memplanning kota nih, supaya
manusia-manusia yang ada di dalamnya, aktivitas-aktivitas di dalamnya itu bisa berkelanjutan, bisa teratur, aman, sejahtera, damai ya planet ini gitu ya. Tidak dar-der-dor huru-hara seperti yang ada di muka bumi ini. Iya. Teh Uli punten mungkin agak deket sama Mika atau Mika dideketin biar lebih menggelegar. Emang soft spoken kedua nih yang kita temukan. Suaranya kecil ya. Produksi. Maaf. Suaranya lembut-lembut, anyep gitu. Jadi harus lebih lepas gitu. Jadi, maaf. Gak apa-apa, Mak. Emang sekarang kan lagi trennya. Treble-nya bagus. Iya, trennya anak-anak soft spoken udah nggak zaman yang gogorowokan tepuguh teh. Iya. Jadi saya dong. Iya. Jadi lanjut gimana teh? Iya, jadi planologi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana nih antara interaksi manusia di ruang ya, di ruang wilayah gitu. Jadi merencanakan wilayah dan kota gitu. Jadi sebenarnya kita nih hidup nih di kota ini gitu ya, di tempatnya Mas Iman dan Teh Tika ini sebetulnya Raisa. Ada tuh ininya perencanaannya gitu ya. Ya kalau ditelusur lagi tuh ada yang namanya RT RW. Wah, nanti pusing lagi nih Teh Tika. Beda sama RT RW yang saya kenal kan, berarti bukan sekedar RT 1 RW 1. Ya, bukan ya. Tapi memang ngurusin sampai RT RW, maksudnya ada apa? Punten ya Teh, ilmunya yang memanage dari tingkat yang paling atas sampai ke RT RW gitu itu yang dipelajari atau bukan. Jadi planologi itu kita mempelajari nih ya. Bagaimana kita mendesain, merencanakan suatu kota lah ya atau wilayah gitu. Nah itu tuh di dalamnya tuh ada yang namanya tata ruang gitu ya. Tata ruang tuh gimana sih kita nata-nata suatu lokasi, suatu wilayah, permukiman gitu ya, biar jadi ruang yang berkelanjutan gitu ya. Kita kan dulu waktu kecil pernah main SimCity nggak ya? Itu saya udah kuliah sih. Teman-teman ada yang tahu nggak ya SimCity itu? Ada tahu yang kayak main nyusun kota gitu iya, kan? Seperti itu. Jadi kan dulu kalau saya tuh ini mainnya Mario Bros sih. Main, tapi udah zaman kuliah ya. Waktu Uli itu masih waktu kecil. Masih kecil ya benar. Kita nggak mau ngomongin umur ya. Bayanginnya tuh gitu ya. Planologi tuh kayaknya asik tuh, kayak apa main-main bikin rumah di sini, bikin kota di sini, bikin aliran sungai di sini, jembatan segala macamnya tuh diatur di di permainan itu gitu ya. Gitu. Jadi selain itu juga saya bayanginnya pokoknya nanti kayaknya pengen bikin kota-kota impian gitu ya, kota masa depan kayak ngeliat Singapura, New York gitu ya. Kayaknya kan bagus tuh ya. Jadi pengennya bisa desain kayak gitu dulu. Indonesia nih peradaban. Ini gitu. Satu alma mater, satu ini sama Pak RK nggak sih? Apanya tuh? Satu jurusan nggak Pak RK? Beda tata kota ya? Nah planologi itu juga sebenarnya kalau arsitektur itu menata rumah, mendesain rumah. Kalau planologi itu mendesain kota. Mendesain kota. Tapi sama-sama masuk studio kan? Gimana? Masuk studio kan kalau plano juga ya? Iya, bedanya kalau arsitektur kan fokus pada suatu bangunan gitu ya, rumah atau bangunan apa gitu ya, gedung dan lain sebagainya. Kalau planologi itu kita belajar tuh dulu ada juga tuh studio perencanaan tapak gitu ya. Nah itu kita mendesain perumahan, misalnya ada perumahan gitu. Kecil, iya betul, perumahan sedang, perumahan besar, terus ada yang rumah susun. Cocoknya di bentang wilayah kayak gimana? Seperti itu, betul. Nah, itu belajar yang kayak gitu-gitu tuh dulu. Jadi sebenarnya. dulu masuk planologi karena main SimCity? Iya, nggak juga sebenarnya. Serius? Karena nggak diterima di jurusan lain. Emang tadinya pengen passion ke jurusan apa Teh? Sebenarnya pengennya teknik industri gitu ya, kayak pengen punya pabrik gitu kan. Tapi nikah sama yang punya pabrik berarti? Enggak juga sih. Ya tapi nggak keterima tuh. Akhirnya cari yang lain gitu, yang nggak eksak kan. Kayaknya kalau matematika, fisika gitu ya, dokteran apalagi ya, aduh nggak sanggup gitu. Jadi apa ya yang agak-agak setengah-setengah ada sosialnya gitu ya. Planologi jawabannya. Jadi saya pilih itu. Iya. Jadi si planologi itu kuliahnya apa? Kalau aku dengar kan Teh Uli dari ITB ya, itu harus kuat eksaknya kah atau ilmu kehumanitariannya atau apa yang dipelajari waktu, maksudnya sub pelajaran apa waktu di planologi kuliah tuh? Iya, yang dipelajari di planologi tuh banyak banget sih, Tik. Maksudnya dari awal tuh belajar dasar-dasarnya dulu, gimana kita melakukan perencanaan wilayah dan kota tadi. Nah, di situ tuh banyak juga hal-hal lain yang dipelajari gitu. Kita belajar hukumnya, belajar gimana kita menyusun aturan, regulasi, kebijakan gitu. Jadi ya. lebih kayak governance ya sebenarnya. Ada itunya. Ini waktu sekolah ya? Iya ya. Mau suka ngatur-ngatur orang gitu ya. Bukan. Aku pikir dulu sekolah di ITB tuh semuanya harus pintar matematik. Terus apa namanya? Kimia.
yang Kalkulus. yang karir itu ternyata ada ilmu kemanusiaannya juga. Iya, di situ ada belajar analisis sosialnya juga. Ada hukum kan, ada ekonomi juga, kita belajar ekonomi. Menarik. Juga, lingkungannya juga ada, kita belajar di situ juga. Terus apa lagi ya? Banyak sih gitu. Jadi di situ kita mencoba mempelajari semua aspek kehidupan gitu ya, supaya kita bisa membangun kota atau wilayah itu yang benar-benar berkelanjutan gitu. Semuanya bisa berjalan satu sama lain. Walaupun terlihat teorinya mudah, tapi ternyata tidak. Nah, jadi ekspektasi waktu kuliah sama pas terjun ke kerjaan gimana tuh realnya? Kerjaannya emang masih ngaruh ke planologi? Bisa dibilang masih ada yang Irisan. sejalan, masih ada irisan, betul. Irisan. Tapi tidak sepenuhnya linier gitu ya. Jadi ada yang terpakai, tapi juga nggak sepenuhnya di bidang itu sebetulnya. Oke. Karena kan kalau planologi itu sebenarnya kalau yang dulu tuh zaman saya masih kuliah tuh kayaknya kebanyakan tuh bakal bekerja tuh di kayak developer mungkin ya, gitu, perumahan Oke. atau di Properti dong. bisa di situ karena kan dari yang itu yang tadi ya, kita kan bikin ada studio perencanaan tapak gitu ya. Atau kerja di pemerintahan mungkin ya. Itu juga yang kedua. Jadi di Bapeda gitu ya, kalau di daerah-daerah atau Bapenas gitu yang di pusatnya gitu kan, Oh, jadi karena perencana. ada plan sama perencanaan. Betul gitu. Sama Sama gitu. banyak lah ya tapi kurang lebih di situ gitu ya, atau konsultan gitu. Jadi dulu tuh yang kebayang tuh ya bikin itu ya rencana tata ruang gitu istilahnya gitu sih. Kalau kita ulik-ulik nih, masih ingat gak kerjaan pertamanya apa setelah lulus? Ingat sekali karena kan itu rumah pertama ya setelah lulus gitu ya. Jadi ternyata begitu pertama lulus itu alhamdulillahnya kerja di salah satu pemerintahan. Iya. Di situ membantu terkait dengan perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman. Gitu. Jadi Jadi langsung merancang. Enggak langsung merancang karena Draft surat? iya. Tentu saja. Tentu saja. Aduh, gue roaming nih. Kok ke draft surat sih? Coba dijelaskan gimana Bu? Jadi ada Mas Iman juga. Iya betul. Lupa kan saya. Jadi tuh pertama kerja itu di salah satu di kementerian ya, di Boleh sebut kementerian. nama gak? Boleh lah. Tadi banyak yang terima kasih kok selama kita podcast Apa-apa, ini sama sebutin bos-bos aja. sebelum Kementerian Bapenas, sama teman-teman Bapenas. Apa kabar? Ya di Direktorat Perumahan dan Permukiman. Halo teman-teman Perkim semuanya. Halo teman-teman PKP Bang Ara. Gak real. Ya, jadi di situ tuh benar-benar sih kayak baru tahu gitu ya. Oh, ternyata merencanakan sesuatu tuh seperti ini gitu, dan memang beda ternyata. Kalau dulu kan merencanakan wilayah dan kota tuh belajar bagaimana pola ruang, struktur ruang gitu ya, desain suatu kota, wilayah begitu ya. Kalau ini kita lebih spesifik lagi, yang direncanakannya itu adalah perumahan dan permukimannya aja gitu. Di situ gitu. Tapi kita di situ belajar dari mulai nyusun perencanaan pembangunan perumahan tuh kayak bikin target-target. Ada yang namanya RKP, RPJMN gitu ya. Itu rencana-rencana pemerintah pembangunan. Sepertinya singkatan-singkatan yang sangat ajaib ini. Iya, jadi boleh di googling teman-teman, rencana kerja pemerintah, RPJMN juga dan lain-lainnya. Intinya sih di situ ada semua strateginya pemerintah, di situ ada target-target pemerintah, skenario-skenario. Tapi waktu itu tuh berarti jadi PNS. Oh enggak sih, jadi jatuhnya tenaga ahli gitu ya, tenaga ahli muda yang membantu pekerjaan PNS di kementerian tersebut gitu ya, untuk melakukan membantu penyusunan perencanaan tersebut gitu ya. Dan nggak berhenti di perencanaan ya, di situ ada prosesnya lagi gitu, ada monitoring evaluasinya juga gitu ya, ada pengendaliannya juga gitu. Tapi ternyata di situ sih kaget juga, iya. Itu karena udah lama ya, udah 10 tahun baru ngerti, oh itu maksudnya yang dikerjakan itu. Tapi itu dulu ya Tik. Waktu pertama kerja tuh sebenarnya kaget gitu, karena kok kerjanya ikut rapat, ya kan, terus bikin notulensi, terus bikin bahan presentasi. Kayak admin lah ya. Iya, bikin bahan presentasi, nyiapin nge-arrange meeting. Lebih komprehensif kayaknya. Ke lapangan gitu-gitu gitu. Jadi sebenarnya dulu tuh kayak pokoknya
wah sibuk aja tiap hari. Iya, gitu. wow. Kayak gitu. Karena ngelain event organizer nih kayaknya. Wih, Udah sibuk tiap hari. Udah sibuk soalnya. tiap hari, luar biasa, enggak keren banget. juga. Itu karena ya memang padat aja sih kerjanya ya ternyata. Emang banyak ya workload-nya. Iya. Jadi Iya. setelah dari tadi Bappenas terus lanjut di development akhirnya Teh Uli. Betul. Jadi setelah kerja di kementerian ya di pemerintahan, nah Dibajak ternyata nih kayaknya. enggak juga. Diundang. Emang ingin mencoba diundang. hal lain ya. Jadi masuk ke project gitu ya. Project ternyata masih sama nih yang diurus gitu ya. Sebut Pemukiman, nama? Oh, perumahan oke. ya. Maksudnya masih di situ-situ juga lah. Iya, Aja iya. kita kan Om. Bukan, emang iya. Iya, project Iya, jadi Oh, air jadi sanitasi kan Teh? ya Lebih ya, oke, betul. oke. Terkait air sanitasi gitu Di ya. program iWash. Apa-apa sebut merek You kita said kan I was ya. kangen nih sama You said I was ya. Ini jilid 2 berarti atau jilid 1 ya? Jilid satu. Satu. Oh, jilid 1. I was satu. Satu sama 2 juga ada ya. Dua Teh juga Uli? iya, 3 juga iya. 3 juga gitu. Oke. Keren. Sebelum lebih jauh, mungkin Teh Uli bisa highlight bedanya kerja di development sama kerja di government gitu. Pasti kan challenge-nya beda tuh. Apalagi untuk waktu itu Teh Uli 10 tahun ya di Bappenas tuh cukup lama, pasti udah kebentuk patternnya. Nah, pas Iya. nyemplung di development pasti ada yang challenging lagi. Itu apa share-nya kalau boleh tahu? Nah, secara pekerjaan sebenarnya tidak jauh beda gitu ya. Di situ ada proses perencanaannya juga. Gitu. Jadi ada ilmu-ilmu planologi aku yang terpakai juga sebenarnya di kedua tempat kerja ini gitu ya. Cuman yang di project ini itu lebih bersifat intinya lebih dekat ke masyarakat dan pemangku kepentingan yang lainnya gitu ya. Kalau ketika di kementerian kan kita hanya merencanakannya secara luas gitu ya, merencanakan perumahan se-Indonesia begitu ya. Iya, wow. Kita ngurusinnya udah se-Indonesia dari Se-Indonesia. Sabang sampai Merauke. Bang Ara ya. Bang tagline Bang Ara. Yang gue tahu Bang Ara KPKP. Iya jelas. Ya. Tadi perasaan Pak Giting juga ada Pak ya. Giting juga Tapi ada ya. sebut-sebut merek nggak Pak Giting Enggak, tadi? sebut. Oke, Parah oke. Hah? Parah ini siapa? Marwarar. Nora Sirait, Oh. Menteri PKP Itu kementeriannya. sekarang. Oh Iya. iya betul. Dari tadi gue ngomong Bang Ara sama Iya. tukang bakso depan. Menteri PKP. Ini arah-arah bukan auto reject atas ya. Kebetulan senior saya di organisasi jadi manggilnya Abang. I see. Tapi kalau misalnya ngomong tentang ini ya, saya sih dulu punya pengalaman waktu awal-awal masih kerja di development juga. Ini paling susah banget ditanya. Kalau harus ditanya sama teman-teman atau kenalan baru atau Kerja di mana? Kerja di mana lu? Gue nggak bisa bilang gue kerja di pemerintahan, enggak, karena bukan ASN. Iya. Tapi nggak bisa juga bilang swasta karena ini bukan swasta murni. Mau ngomong development apa tuh pengembang real estate gitu kan bukan gitu. Ngejelasinnya gimana tuh? Ngejelasinnya aku bekerja di konsultan lingkungan aja gitu. Kayaknya itu paling mudah dipahami orang Iya, gitu. konsultan langsung. So Iya. simple ya. Simpel iya benar. Betul, karena memang iya kan sebagai Iya, konsultan. Gitu. Pendampingan teknis apa sih Om istilahnya tuh? Technical Iya assistance. iya iya. TA. Atau bintek gitu kali ya. Iya si Pembinaan. project itu kan Iya. yang kemarin kita running tuh iWash, sebut aja iWash. Jadi kalau U5 banyak di yang iOS jilid 2 juga kan ada merek lainnya kan. Yang sama USAID sama Swiss Contact ya. Oh Seko. Oh Iya kan ya. iya bantu juga Seko, support terkait Seko. dengan monefnya ya, monitoring evaluasi gitu. Jadi Teh Uli boleh balik lagi ya, kita tadi udah Teh Uli cerita di yang di kerjaan pertama di Bappenas, terus lanjut ke development which is di USAID project air sanitasi. Itu sebenarnya setelah tadi kan Teh Uli bilang ada bantuin Monef, terus planning juga yang lebih spesifik dan lebih kena banget ke produk kerjaannya tuh apa pas di development ini. Iya, maksudnya gimana Tik? Ini penting tuh, emang harus dikonfirmasi dulu iya. gitu. Bener-bener. Sambil dicerna Sambil, kira-kira tadi minum maksudnya dulu, apa ya. minum Gitu. Maaf, ada telur gulung, cimol, ciloknya mana ini ya? Mana Nggak ada tong ini. tim dong. Di bawah. Si ini jadi maksud aku tuh aku mau pengen Kayaknya tahu. susah Tik. Aku pengen taunya tuh dulu tuh apa title-nya, maaf Pak. Yang mana nih yang terakhir? Yang terakhir atau yang di iWash tuh
yang terakhir ya, National Coordinator. Nah, kan itu udah title-nya udah NC. Orang Koordinator dong. Ada bawahannya banyak. Gak ada. Istilahnya jabatan paling serem kayaknya tuh di project. Ngapain ngerjain kerjaan semua nasional apa? Pasti kan ada produk, intinya tuh aku bikin laporan keuangan gitu kalau misalnya orang finance. Nah, kalau seorang national coordinator tuh Iya. Tantangannya apa? ngapain? Apa namanya yang dikerjakan gitu ya maksudnya. Ya tentunya melaksanakan program terkait dengan kalau aku khususnya air minum yang berketahanan iklim gitu. Jadi di situ banyaknya melakukan perencanaan lagi ya, perencanaan apa namanya kegiatan terkait dengan apa namanya air yang berketahanan iklim lah gitu. Di situ ada macam-macam kegiatan gitu ya, termasuk ada rencana pengamanan air minum, ada lain-lain gitu. Ini tapi kayaknya kan tadi planologi ya. Kok bisa akhirnya nyemplung ke air minum? Ada basicnya. Gimana? Di Bappenas Memang masuk ke divisi air minum gitu. Atau waktu Iya. kuliahnya belajar juga air minumnya. Di planologi itu ada salah satu mata kuliah sebetulnya, namanya infrastruktur wilayah dan kota. Nah, di situ salah satunya adalah merencanakan infrastruktur air bersih. Di situ jadi belajar tuh di suatu kota tuh ada berapa jumlah penduduknya, berapa air yang diperlukan gitu kan. Berarti harus membangun infrastrukturnya seberapa besar dan lain-lain. Nah, disitulah jadi ada ilmu-ilmu yang terpakai walaupun tidak 100% linier gitu. Tapi Jadi semua planologi itu belajar sebenarnya ya. iya, betul Mas. Jadi belajar di situ gitu. Yang berketahanan Iklim. tadi itu juga sama. Itu juga sebenarnya dipelajari tapi tidak secara mendalam gitu ya. Jadi dulu juga ada mata kuliah apa namanya dulu ya terkait lingkungan lah ya, nama mata kuliahnya gitu. Nah, di situ dipelajari juga tuh mulai dasar-dasar climate change-nya gitu. Oh, jadi ketahanan iklim tuh hubungannya sama perubahan iklim. Tuh. Dan oke. selama Saya kira apa ya? bekerja pun adalah apa namanya beberapa yang terkait dengan climate change gitu kan, sehingga mungkin bisa support di bagian itu gitu Neng Tika. Iya, menarik ya Om ya. Apa Mauli itu lintas apa ya, Om? Lintas kota, lintas provinsi, lintas travel. Semua dipelajari dan lintas travel. Nanti mau pakai itu iya, pulangnya. Aku pulang pakai lintas travel, lintas Sarangeo. Aduh. Kan namanya usaha, kita lagi develop, jadi semua yang belum endorse kita ajak buat endorse. Tolong siapkan. Bagian dari perencanaan seperti yang Teh Uli bilang. Ya ampun. Betul. Jadi si berketahanan iklim itu kalau dijelasin pakai kalimat paling sederhana aja, itu apa? Risau. Air minum yang berketahanan iklim ya. Wow. Air minum yang berketahanan iklim itu jadi infrastruktur air minum kita nih ya. Apa namanya operasionalnya atau ada tidaknya air ini nih tidak akan berhenti ketika terjadi misalnya ya bencana-bencana terkait iklim. Okay. Jadi tetap berjalan apapun itu yang terjadi gitu terkait dengan dampak perubahan iklim. Jadi semisal ada banjir misalnya ya di misalnya kita pakai di rumah pakai apa nih airnya? Sumur. Iya, pam aku. Kalau misalnya sumur nih, misalnya lagi ada musim kemarau yang panjang gitu kan, kemarau panjang, airnya nanti kering. Misalnya kering nih, nggak ada gitu. Nah itu kan berarti tidak berketahanan iklim. Kalau air pump misalnya, ketika ada terjadi banjir atau kerusakan pipanya PDM-nya sendiri, nanti nggak beroperasional, airnya mati, nggak bisa apa-apa kan di rumah, nggak berketahanan iklim. Gitu, gak berkelanjutan, jadi gampangnya gitu. Berarti Teh Uli itu berarti merencanakan segala resiko yang akan timbul ketika ada force major itu ya. Berarti lu harus ini juga dong, Mak, tahu ilmu airnya, ilmu ilmu tanahnya. Ya. Jadi selama ini nih kebetulan di kantor di ISET Aiwas Tangguh itu ya, saya juga belajar gitu ya waktu itu gitu ya dengan teman-teman yang lain lah, tim air minum juga sama kolega-kolega di kementerian lain gitu ya, tentang air minum berketahanan iklim ini gitu. Jadi memang ada tuh kita programnya gitu ya, yang namanya tadi aku sebut RPAM gitu ya, rencana pengamanan air minum itu. Jadi dia tuh ini kita tuh belajar nih mencari risiko-risiko yang akan terjadi gitu ya dari sepanjang penyediaan air gitu, dari mulai sumbernya air nih sampai air ada di rumah kita nih,
apa saja gitu yang bisa terjadi gitu, yang tadi bencana-bencana tadi apa, dan kita harus punya antisipasinya, pengelolanya gitu ya. Kalau misalnya yang di PAM gitu ya, PDM-nya sendiri harus punya cara-cara antisipasinya gitu supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan gitu. Kayaknya cocoknya udah Uli for Bandung. Iya. Waduh, bisa jadi ini nextnya ibu Cinta. Walah. Sarangnya. Tapi keren sih, maksudnya dari planologi yang maksudnya ilmu air itu nggak spesifik dibahas di planologi kan, tapi lo bisa memetakan itu semua dan merencanakan event lo. Jadi fleksibel, adaptif. Betul. Gitu ya. Iya, harus fleksibel dan belajar gitu. Jadi dari pengalaman tadi Teh Uli cerita tentang kuliah, tentang kerja, ada satu ini nggak Teh kayak benang merah atau ya let's say skill set baru yang Teh Uli dapat dari pengalaman-pengalaman yang udah earn dan itu jadi modal Teh Uli buat sustainable dan survive kali ya di tengah ketidakpastian ini gitu. Ya, kalau misalnya boleh sharing ini ya, kayak benang merahnya gitu ya. Dari dulu kuliah di planologi nih, terus bekerja di bidang kebanyakan lingkungan gitu ya. Baik itu air, sanitasi, climate change, dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya ada dasar-dasar kuliah aku tuh yang aku pakai sekali gitu ya. Dan aku yakin semua orang dimanapun juga melakukan itu gitu. Dulu tuh di kuliah tuh dosen di planologi itu selalu menyebut yang namanya POAC. Oh, apa Ada tuh? pernah dengar nggak? POAC. P-nya plan lagi. Betul. O-nya organize. Apa? Betul. tebakannya bagus sekali. Lagi, ayo. A-nya arrangement. Dikit lagi. Dapat Ayo. Saya jerah. Aceh Kalau udah yang tahu lain deh. mungkin kalau ada yang tahu nanti bisa aku hubungi, dapat hadiah. Asik. Apa Teh itu Ayo. lengkapnya? Aduh, tapi udah buntu. Sekarang kalau istilah Gen Z udah mager mikir apa Teh. Ya. Jadi POAC itu sebenarnya planning, O-nya itu organizing, A-nya itu actuating. Oh, actuating. Iya, Wow. C-nya lagi controlling. POAC. Mau jawab itu tadi aku, cuman susah Yakin? pakai bahasa Sunda, cuman susah ngejelasinnya. Gitu. Jadi tuh ini tuh siklus nih. Jadi ini tuh lingkaran yang akan terus-menerus terjadi gitu ya. Planning itu jadi kita membuat rencana lah ya, udah pasti menyusun target kita apa, visi misi, skenario di semua tempat begitu kan ya. Di Kodesi mungkin juga sudah membuat skenario dan visi misi dan lain-lain. Iya. Gitu. Itu planning tuh, bagian dari planning gitu kan, gitu. Terus masuk ke organizing. Nah, organizing tuh kita menyiapkan mengatur sistemnya dulu gitu ya. Memetakan stakeholder gitu ya, aktor-aktornya siapa gitu. Mungkin udah mulai memetakan orang-orang yang akan masuk ke Kodesi gitu ya. Ya, ini kan sekalian wawancara kerja maksudnya ya. Ketika Sama Pak Dir langsung. makanya gitu. Jadi diwawancara balik Pak Dir. Lu harus tahu itu Kodesi berarti bukan belum ULPN tapi butuh orang kayak lu Mauli. Iya. Orang yang mau diajak kerja tapi dibayar belakangan. Gitu. Jadi Pasca itu yang bayar kita mengatur stakeholdernya dulu nih ya, perannya apa, sistemnya apa. Terus tadi A-nya actuating itu implementasinya gitu ya. Jadi kalau di planologi itu misalnya atau di perencanaan kota gitu ya, membangun infrastruktur gitu ya, merevitalisasi kawasan dan lain-lain, itu masuknya yang actuating gitu. Jadi actuating ini mungkin nanti Kodesi melakukan training mungkin ya, atau Bisa. Mari kita berkolaborasi modul bersama. gitu ya, atau melakukan apa. Nah, Kolaborasi itu banget. gitu. Udah ada ide-ide baru, Buli? Kita mau jualan kemana? Nanti mungkin di belakang gitu. Asik. Iya. Nah, yang terakhir nih, controlling. Aduh, kayak lihat Tika nih kok controlling tuh ya. Ya nggak sih? Mengontrol, Dominatrix begitu. Cetar. Oh ya. At least cetak. Ya, jadi controlling itu lebih ke monitoring, evaluasi gitu ya. Jadi melihat, men-track si target-target yang sudah disusun ini on track atau tidak gitu ya, mengevaluasi. Jadi kalau ada yang salah nih harus diperbaiki seperti apa gitu kan, harus kembali ke jalan yang benar gitu. Disitulah monitoring evaluasi berlangsung. Nanti setelah perbaikan masuk lagi ke planning lagi dan seterusnya. Balik lagi ke atas gitu. Ya betul, makanya perencanaan wilayah dan kota atau perencanaan apapun dimanapun di semua sektor pun aku yakin akan terus berputar seperti itu. Itu benang merahnya. POAC itu penting Om. Saya tahunya tuh
PDCA dulu. PCOS kali lu tahu. PDKT. PCOS saya juga tahu sih sebenarnya. PDCA itu apa? Tapi by the way nih, ini kan tadi PCAC itu apa ditanya sama narasumber Om, jawab dulu. Yang setelah tablet itu PDA itu ding salah maaf. PDA dulu sebelum Maaf tablet ya ada PDA. Itu jokes bapak-bapak era Soekarno. Lewat next. Iya, Uli ada pesan nggak kira-kira kalau misalnya kita mau ngobrol tentang ini ke Uli yang berapa ya, 15 tahun yang lalu mungkin, atau yang masih muda yang baru lulus gitu, atau mungkin justru buat adik-adik teman-teman planologi yang memang baru aja lulus dari kuliah dan mau masuk ke dunia kerja in this economy gitu. Wish, kok jadi to do sih? Iya, spoken banget nih. Ada pesan-pesan nggak kira-kira yang mau disampaikan seperti apa? Pesan nasi goreng. Iya, boleh bakso. Saya keluar ini. Bukan. Oke, pesannya kayaknya senior banget gitu ya. Iya. Enggak, tapi buat adik-adikku di pendahulu gitu ya, planologi ataupun bukan gitu ya. Mempelajari sesuatu dan mendalami sesuatu di bidang kalian gitu ya, di jurusan kalian itu penting gitu ya, tapi fleksibilitas juga penting gitu ya. Karena kita tidak bisa terus berpikir secara idealis gitu ya, karena ke depan akan sangat banyak tantangan gitu ya, yang akan dihadapi nanti di dunia profesional gitu ya. Itu mungkin fleksibilitas, dan yang kedua tetap jaga teamwork gitu ya dengan teman-temannya gitu ya, karena nanti jadi don't burn the bridge. betul, nanti itu akan sangat menjadi modal yang baik gitu ya untuk bekerja. Kita harus bisa bekerja bareng gitu sama semua teman-teman yang lain. Kerja gembira ya. Kayak di Kodasi juga kayaknya harus teamwork kan? Iya, pasti. Betul. Gitu. Kita udah terlalu banyak Superman. Kita butuhnya Avengers sama Justice League. Wis. Roaming gue masih nonton Kunanta soalnya Om. Aduh. Bukan Cocomelon. Kan gue sukanya ini produk dalam negeri. Iya betul juga. Tapi keren, mantap Teh Uli itunya pesannya. Iya. Bisa sama jangan belajar itu bisa dari manapun ya, nggak hanya dari yang senior gitu, tapi kita harus mau belajar sama yang junior juga gitu. Kita harus bisa mengikuti perkembangan dan lain-lain. Terus banyak cari informasi, update aturan terbaru, regulasi terbaru, kebijakan pemerintah terbaru. Itu akan sangat berguna lah ya buat kerjaan kita dimanapun itu. Gitu. Keren gila. Nice. Gue langsung kalau sebagai alma maternya Uli, bangga Uli gitu ya. Aduh. Tetangganya juga bangga. Saudara-saudaranya, teman-teman kerjanya. Pak Giri juga tuh ikut bangga tuh, Bu Teti juga ya. Itu tuh siapa Om? Coba jelasin orang yang nontonnya. Tangganya tuh fans-fansnya Uli gitu. Ya, alhamdulillah ya, pokoknya mentor Om, tetangga. Bentor itu. Jokes bapak-bapak kali. Tadi mau coba masuk. Maaf. Jokes bapak-bapak. Kenapa nggak ada jokes ibu-ibu? Belum, makanya lu yang bikin. Oke, thank you banget Teh Uli buat semua ceritanya, itu sangat menginspirasi kita semua. Juga buat teman-teman yang mungkin lagi fokus di planologi, ternyata ada banyak hal yang bisa di-earn dan bisa digali jadi opportunity yang bagus ya. Terus kerja ideal itu memang penting guys, tapi kerja yang nyambung dan yang paling penting nyambung sama realita ya. Kalau terlalu kaku pengennya sesuai kalau istilah Teuli tadi linear, itu akan stuck di tempat. Yang paling penting harus berdampak. Berdampak buat pribadi, buat kantong, dengan sesama dan lingkungan. Thank you banget Teh Uli buat waktunya. Makin sukses, sehat jangan selalu, kapok ya main sini lagi. Iya. Amin. Ditunggu kolaborasinya sama kolaborasi 8 cemerlang. Kolaborasi bener kan Bang? Kolaborasi 8 cemerlang. Iya. Thank you banget juga buat Pak Dir, Om Iman yang sudah mendampingi saya. Tetap shining dan cemerlang ya Om. Oh, cemerlang tuh ini maksudnya ya? Enggak, gue buat teman-teman yang udah nonton, thank you banget yang udah stay tune dari awal sampai habis. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya bareng bintang tamu yang makin cemerlang dan ciamik dan keren. Sampai ketemu lagi di podcast Kerja Gembira bareng Kodasi. Bye bye.